Alhamdulillah sehat. Gimana nih kemarin stay home di rumah aja, kira-kira kesibukannya apa aja? Iya, seperti sebagian besar pekerja di Jakarta atau kota-kota lainnya, kita diharuskan untuk work from home ya, oleh kantor sama yang diharuskan pemerintah. Jadi istri, anak-anak semua di rumah juga? Semua di rumah. Istri juga sama, work from home, dan anak juga sama, sekolah di online school ya, semua di rumah. Jadi kumpul. Gimana selama PSBB? PSBB ya banyak di rumah sih. Nah ini kan baru akhir-akhir ini aja berani lebih banyak keluar. Ya karena memang mungkin sebetulnya udah lebih paham ya sama situasi. Jadi dan yang pasti kan kalau ada ekonomi nggak bisa berhenti gitu ya. Harus berjalan. Nah, tapi memang sih sebisa mungkin hal-hal yang nggak perlu yang nggak perlu ya kita nggak usah hindari lah. Misalnya ada kerumunan atau juga iseng mau ke pasar gitu. Ya itu mungkin ya hal-hal yang nggak perlu kita lakukan lah gitu. Di balik kesulitan, ini kan situasi yang sulit nih. Tidak hanya diri kita yang ngalamin, semua orang juga ngalamin. Bukan hanya orang Indonesia, sedunia ya. Iya. Ada enaknya nggak sih? Pasti ada enaknya. Ada sebenarnya enaknya itu adalah kumpul sama keluarga. Iya. Benar. Kumpul sama keluarga itu benar-benar bikin gua tuh jadi sebenarnya gua betah sih di rumah. Karena mungkin ngomongnya kali mulai dari zaman married ya, karena sama-sama kerja dulu. Kan istri gua kerja juga. Jadi dia itu biasanya kan berangkat pagi, malam baru nyampe rumah jam 8 jam 9. Pas udah capek, mandi tidur berangkat. Nah sekarang anak-anak ada di rumah, istri ada di rumah, jadi betah sebenarnya. Betah. Nah cuman itu enaknya. Iya. Sebaliknya ada nggak? Ya kantongnya iya kan, kantongnya bermasalah kayak gitu. Iya. Kopi gimana? Kayaknya udah mau habis. Ini sorry nih, gua nggak bisa berhenti minum ini. Enak banget. Mau lagi? Nanti aja. Kopi ini saya suka udah pasti pertama rasanya. Makanya gua nggak bisa berhenti. Tahu-tahu udah nggak tahu tinggal segini. Raja, enak banget. Gua nggak suka kopi. Ini di Jakarta Tengah. Kalau Jakarta Tengah ya. Oke. Jadi bisa kopi Raja namanya. Di GoFood juga ada. GoFood ya. Oke. Jadi gini, gua nggak begitu suka pesen kopi yang size-nya gede. Karena udah pasti nggak bisa habisnya. Hemat nih kayaknya. Iya. Hemat sesuai dengan keadaan. Dan kita harus adaptif. Iya. Jadi gua ngerasa situasi ini tuh benar-benar situasi yang sulit ya. Cuman akhirnya gue melihat bahwa sebetulnya banyak hikmah yang bisa diambil. Jadi kalau kita mau ngeluh, kayaknya nggak enak sama yang lain. Karena yang lain itu juga susah. Jadi gue ngelihatnya bukan mengeluh tapi beradaptasi sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Dalam beradaptasi ini, jadi gue melihatnya tuh justru ini jadi cambuk gitu loh. Kalau tadi misalnya kita males bikin sesuatu karena misalnya ada prioritas yang lain, di saat ini tuh kayaknya udah deh, apa yang bisa dikerjain kita kerjain deh. Benar. Gitu. Setuju. Jadi cambuk, jadi beradaptasi gitu loh. Benar, kalau biasanya selama ini kita mau melawan ini itu mikir, nanti gini, nanti gitu. Sekarang just do it aja. Enggak, karena mungkin yang agak menghibur, semua orang mengalami hal yang sama. Betul. Yang kaya, yang kurang kaya atau yang mungkin kurang beruntung, semuanya merasakan yang sama. Betul. Jadi kalau bahasa gue sih, bahasa pribadi, mungkin dunia ditata ulang kali ya. Itu yang itu bahasa sudah empire tuh. Jadi ya, itu banyak banget kan jokes ya, bukan jokes lah, tapi ada yang kirim di grup WA ya? Di grup WA ya kan, bahwa kan udah dibilangin dulu kalau ada tatanan gitu ya. Tatanan baru ya. Jadi menurut gue sama sih. Yang paling penting buat kita adaptasi ya. Adaptif sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, bahkan sebagai pebisnis kayak Arman. Iya. Jadi kalau ya udah, kalau punya rencana keinginan apapun langsung dilaksanakan.
Iya. nggak usah terlalu banyak rencana deh. Benar. Karena kita udah tahu situasinya, ekonomi seperti ekonomi bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia ya. Jadi soal bisnis gimana nih? Cara ngatasinya gimana? Ya sebenarnya itu tadi sih. Jadi apapun kita lakukan, ya kita harus beradaptasi. Sebetulnya nggak harus pelaku usaha aja, tapi kalau pekerja pun juga harus beradaptasi. Benar. Jadi kayak saya masih dengar nih ada teman-teman yang misalnya mengeluh karena anak buahnya, taruhlah dia udah jadi pimpinan di sebuah perusahaan, anak buahnya itu mengartikan work from home itu sebagai liburan. Nah itu namanya nggak adaptasi. Namanya work from home, ya artinya lu kerja dari rumah, bukan berarti lu liburan di rumah. Ya kan? Nah ini soalnya kalau dia nggak mau beradaptasi dan nggak mau ngerti sama situasinya, yang bakal terjadi perusahaannya bangkrut. Betul. Akhirnya yang diterima akhirnya PHK. Jadi juga tidak membantu ekonomi dan nggak membantu ini sekarang menurut gue. Benar, setuju kan? Setiap orang harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sulit ini. Betul. Tadi yang ngomongin soal work from home, ya memang benar, bukan liburan dong. Meski atas kita rapi, bawahnya cuma pakai celana pendek, tetap mungkin di meeting, Zoom meeting dan lain-lain, memang harus. Toh dalam kondisi kayak gini kan kita harus membantu. Pertama ngikutin aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, kedua tetap membantu roda perusahaan ini terjalan. Betul. Ini ya bukan hanya kita, tapi perusahaan juga ujiannya berat banget. Iya, benar. Tapi daripada mengeluh atau pesimis, lebih baik sebaliknya kali ya. Semangat. Semangat Semangat itu membuat. Jadi mengartikan memang ini cambuk. Jadi kalau kita jadi orang-orang yang istilahnya orang-orang smart, orang-orang smart itu dia akan beradaptasi, mencari jalan keluar, solusi dan tadi itu just do it. Udah just do it aja. Kalau ada celah apa ya udah kerjain aja. Benar. Ya insya Allah justru malah akhirnya keluar inovasi-inovasi baru yang luar biasa gitu. Nah ini mungkin jadi nyambung ke ini nih, ke new normal yang diomongin sama Pak Jokowi. Iya, memang ngomongin new normal, buat gue pribadi, aku nggak mau ada konsep yang terlalu tinggi, tapi gini, yang aku ikutin adalah new normal udah pasti kita menyesuaikan diri keadaan yang baru, karena sampai sekarang antivirusnya juga belum ditemukan. Betul, kan? Jadi vaksinnya belum ada. Ini sambil ngunyah-ngunyah aja nggak apa-apa. Oh iya, boleh ya sambil ngunyah. Kayaknya kopinya sih udah habis, tapi ini kayaknya ada makanan yang apa nih ya? Oh, benar-benar new normal tadi bahwa buat gue selalu pakai masker kemanapun pergi dan jangan salah. Ini sekarang kita ada semester lah ya. Iya, ini semester selalu bawa ini. Terus kedua, sering-sering cuci tangan ya, pakai hand sanitizer. Yuk kita sambil makan ya, biar obrolannya lebih santai. Gitu. Jadi terus mungkin yang paling penting apa ya, langkah-langkah iman yang akan dilakukan apa untuk beradaptasi dengan keadaan yang belum. Nah jadi gini, sebetulnya yang paling penting sih kalau menurut gue itu kesadarannya. Kesadarannya. Yang gue lihat sebetulnya mungkin kalau yang untuk yang lebih apa ya, masyarakat yang lebih berpendidikan, strata ekonominya yang lebih menengah ke atas atau yang punya akses lebih baik terhadap informasi dan lain, sudah lebih kesadarannya lebih baik. Mestinya begitu sih. Ya, tapi challenge-nya justru yang di bawah ini masih agak kurang ya. Dan memang kayaknya apa ya, dari sisi pemerintah juga mungkin bisa lebih mengajak masyarakat berperan serta. Jadi misalnya bisa ada kayak apa, community leader gitu ya, mungkin dari masyarakat itu ada orang-orang yang bisa diajak untuk volunteer, terus kemudian membantu penyuluhan, bukan untuk penegakan ya, penegakan kan berantem, lebih ke arah membantu penyuluhan, tapi orang-orang di masyarakat itu. Jadi kalau banyak yang orang saling mengingatkan, saling menghimbau, mungkin harusnya lebih oke lagi nih normal, tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya kan yang jangan dibikin terlalu jelimet gitu ya, peraturannya detail. Gimana? Kan tadi kayak lo juga bilang gitu kan bro ya. Jadi harusnya jangan terlalu sulit gitu. Jadi sehingga sulit. Yang penting kan sebetulnya, tapi tidak boleh dikesampingkan ya. Jadi efek penularan ini juga harus kita jaga, jangan sampai berkembang.
dengan minimalisir kontak mungkin ya Iya. kayak gitu. Betul sih, aku setuju bahwa tadi community leader ya. Karena kalau kita itu dikasih penyuluhan atau apapun sama orang yang kita kenal di lingkungan kita, kayaknya lebih bisa masuk ya. Itu maksudnya. Daripada Betul, ini ya, betul. daripada yang top down gitu, yang pejabat atau apa, kayaknya lebih menyentuh orang-orang yang kita kenal. Betul. Penting buat masyarakat itu tahu bahwa situasi ini tidak mudah dan mereka juga harus menyadari bahwa menjaga kebersihan, terus penggunaan masker itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya dibebankan ke pemerintah. Nah contohnya inilah yang kemarin kalau dibikin semuanya mau dibikin peraturan susah, karena yang mau aparat juga yang bisa ngawasi itu nggak akan cukup. Makanya harus balik lagi ke masyarakat terbatas urusan ini. Akhirnya jadi peraturannya bisa jadi lucu-lucuan. Maksudnya itu gini, kan pembatasan jumlah penumpang tuh di kendaraan. Contoh nggak kemarin, kan ada tuh yang sampai bapak marah-marah gara-gara dilarang istrinya duduk di sebelah. Ya sebenarnya hal kayak gini ya karena buat si bapak ini, loh emang gimana gue mau nulerin ke istri gue? Cuma kan mungkin dari sisi aparat, gimana saya tahu itu istri bapak atau bukan gitu kan? Iya. Gara-gara video itu, bapak itu tahu bahwa itu bukan istri. Enggak sih, mungkin benar ya, itu mungkin cari jalan tengah ya. Iya. Kalau gue jadi bapak itu ya gue ngikutin aturan aja bahwa peraturan itu dibuat pasti dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Kan kalau misalnya bapak itu misalnya istrinya di jok belakang kan nggak masalah, atau masih satu mobil. Kedua mungkin ya petugasnya lebih persuasif kan. Menurut aku semua ada solusinya. Tapi memang sangat aku prihatin banget kalau misalnya ngelihat banyak banget orang yang tidak pakai masker, masih kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Itu juga itu kan kontraproduktif jadi yang dibawa pemerintah. Betul.